Pagi ini alhamdulillah kita berada di wilayah Bekasi, kota Bekasi, tepatnya berada di Kecamatan Jati Sampurna, Kelurahan Jatiraden, kota Bekasi. Karena Bekasi adalah budaya Betawi dan Betawi terkenal dengan pantunnya. Kita buka acara ini dengan pantun. Bang Markum ketemu Pak Raden kabur dikejar bandi. Assalamualaikum Kang Aden. Kang Aden adalah sang pendidik. Terima kasih. Sobat Arsius, pagi ini di acara Orbitkan, obrolan ringan bersama bintang dan rekan. Bintang kita pada pagi ini adalah seorang pendidik, seorang aktivis penggiat pendidikan, dan beliau juga saat ini diberikan amanah untuk mengemban satu lembaga pendidikan di wilayah Jati Sampurna dengan Pak Aden Sudarman. Sehat, Kang Aden? Alhamdulillah, Pak Sugi. Alhamdulillah. Sahabat Arsius, di depan kita ada buku yang berjudul 365 Kado Inspirasi untuk Guru Kehidupan. Kalau bicara buku, kita jadi ingat dengan bicara buku dan bicara guru pendidikan, berarti pendidik. Kita jadi ingat dengan dua tokoh nasional, Ki Hajar Dewantoro dan R.A. Kartini yang menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan di buku yang saya pegang saat ini adalah hasil buah pikiran seorang penggiat pendidikan, Bapak Aden Sudarman. Kita gali informasi sedikit tentang buku yang ditulis oleh beliau. Kang, teman-teman Arsius pengen tahu tentang buku yang ditulis oleh Kang Aden. Apa sih sebenarnya dalam kacamata seorang Aden Sudarman, perspektif pendidikan yang ideal itu seperti apa sih? Jadi kalau menurut saya, pendidikan itu harus yang terbaik dan efektif. Pendidikan yang terbaik dan efektif adalah pendidikan yang mampu memberdayakan, membebaskan, dan menumbuhkan. Membebaskan apa? Membebaskan dari kemiskinan, kebodohan, kemalasan. Makanya proses pendidikan itu harus mampu membebaskan siswanya dari kebodohan, ya, dari kemiskinan, terutama kemiskinan mental, dan tentunya harus membebaskan dari karakter-karakter yang bisa menjatuhkan dia menjadi manusia yang kurang beradab. Pendidikan harus mampu memberdayakan. Memberdayakan apa? Memberdayakan potensi yang dimiliki, yang dibawa ya, oleh anak yang dianugerahkan oleh Allah, sehingga nanti anak bisa tumbuh menjadi seorang yang cerdas, punya keterampilan, dan tentunya berkarakter. Dan pendidikan yang efektif dan terbaik harus mampu menumbuhkan apa? Menumbuhkan semangat, motivasi, dan tentunya dalam proses pendidikan itu harus mampu menumbuhkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama, nilai-nilai karakter bangsa yang unggul dan sukses, sehingga betul-betul pendidikan ini bisa menghadirkan sosok profil output ya, siswa yang mampu bisa mengubah wajah Indonesia. Baik, itulah perspektif dari seorang Aden Sudarman yang beliau juga adalah penulis. Kang Aden, kalau melihat buku ini yang kurang lebih cukup tebal ya, sekitar 488 halaman. 488 halaman. Berapa lama proses Kang Aden membuat satu karya buah pikiran ini? Baik, kurang lebih kalau dihitung dari sejak ide, gagasan, terus pengetikan, pengeditan, sampai mencetak, kurang lebih 1 tahun. Saya mulai dari sejak 2020 bulan Juli sampai dengan Juni 2021 terbit yang ada dalam buku ini.
Jadi kurang lebih 1 tahun. Ya betul, ini tanggal terbitnya sekitar Juni 2021. Juni 2021. Baik. Kurang lebih ukuran kurun waktu 1 tahun. Lalu saya tertarik dengan ini Kang. Di halaman 349, tepatnya di November, ada satu bahasan tentang membangun komitmen menjadi pendidik, pengajar, pembelajar, penebar kebaikan dan yang bermanfaat. Sebenarnya kalau melihat dari tema ini adalah cukup complicated ya, complicated membangun komitmen. Apa sih yang harus dibangun komitmen terhadap seorang pendidik, atau orang awam lebih mengenalnya guru, digugu dan ditiru? Apa Kang Den? Komitmen yang harus dibangun seperti apa sih? Jadi menurut pendapat saya bahwa seorang guru itu mempunyai fungsi sebagai pendidik dan pengajar. Jadi kalau dia berfungsi sebagai pengajar itu hanya sebatas memberikan materi. Tetapi kalau dia berfungsi sebagai pendidik bukan hanya memberikan materi saja, tapi bagaimana dia sebagai guru mampu mengembangkan, menumbuh kembangkan potensi yang ada pada anak, baik kognitif, afektif, psikomotor, ya, sehingga dengan potensi-potensi itu bisa anak itu berkembang dengan optimal, menjadi manusia yang cerdas, memiliki keterampilan, berkarakter dan berakhlak mulia, dan tentunya menjadi soleh dan solehah yang bisa berguna bagi bangsa, negara dan agama. Sahabat harusnya komitmen itu yang harus dibangun sebagai pendidik ya. Artinya harus dibedakan antara pengajar dengan pendidik. Berarti hubungan emosional harus lebih dibangun dengan seorang pendidik. Oh, tentu saja. Jadi kalau pendidik itu, seorang guru itu dia harus mengajar, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia harus mampu menumbuhkan karakter-karakter yang unggul dan baik, sehingga anak itu betul-betul bisa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menarik, pengalaman belajar yang berkesan, sehingga akan membawanya nanti sebagai bekal dia mengarungi kehidupan. Karena guru yang terbaik itu memang dia mampu memberikan inspirasi dan motivasi. Makanya sebetulnya dengan saya menulis buku ini, tujuannya saya ingin memberikan inspirasi dan motivasi buat guru, sehingga dia pun bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat anak didiknya di sekolahnya. Karena memang inspirasi dan motivasi ini penting buat anak. Itu mungkin yang perlu saya tekankan. Baik. kalau kita melihat isi judul, cover dari judul ini adalah 365 kado inspirasi untuk guru dan kehidupan. Kira-kira ada harapan nggak sih Kang Anden untuk seorang pendidik, khususnya para guru, baik itu guru formal maupun guru yang sifatnya informal? Ada sebuah himbauan nggak atau harapan? Jadi saya sengaja mengambil angka 365. Ya, ini sebetulnya sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Harapannya, sesibuk apapun guru, dia harus mampu menyempatkan waktunya untuk membaca. Nah, dengan nanti membeli buku ini, dengan membaca buku ini, diharapkan guru bisa membaca 1 hari 1 inspirasi, sehingga dengan inspirasi ini dia mampu juga menginspirasi anak didiknya, memotivasi anak didiknya menjadi orang-orang yang mampu menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Dan kalau memang guru mampu membaca ini dengan tentunya mengaplikasikan, saya yakin dalam 1 tahun ada perubahan besar pada guru yang membaca buku ini. Jadi artinya dengan hadirnya buku ini, teman-teman pendidik, teman-teman guru diharapkan per hari bisa dapat inspirasi gitu kan ya. Betul. Dan dengan membaca, dengan membeli, insya Allah akan menambah ilmu dan inspirasi baru. Dan terakhir Kang, sebagai penutup, harapan kepada pemerintah dalam hal ini Kemendikbud agar bisa mencetak bukan hanya seorang pengajar,
tapi pendidik. Pesan dan harapan saya untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nasional, khususnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi, bagaimana bisa untuk mengadakan sebuah program peningkatan kompetensi guru. Kita tahu bahwa guru di Indonesia paling tidak harus memiliki 4 kompetensi: kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogis, dan kompetensi sosial. Insya Allah kalau program peningkatan kompetensi guru ini bisa berjalan secara efektif, akan mampu mengubah wajah guru Indonesia. Guru-guru Indonesia akan lebih bisa memfungsikan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar yang mengajar dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang mengajar penuh inspirasi dan motivasi, sehingga akan melahirkan generasi yang tentunya cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia, yang mampu membangun Indonesia ini menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera sesuai harapan kita semua. Baik, sahabat Arsnews, itulah penuturan dari seorang penulis yang berjudul 365 Kado Inspirasi untuk Guru Kehidupan. Semoga para guru, baik formal maupun informal, para pendidik, para pengajar, bisa setiap hari dapat sebuah inspirasi dari sebuah buku ini. Dan insya Allah buku ini akan sangat mudah didapat di beberapa toko shopping online yang ada, dan kita akan informasikan lebih lanjut. Dan saya Mugiono melaporkan dari Jati Raden, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Salam Arsnews, akurat dan mencerahkan. Terima kasih.